Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di kuliah daring mata kuliah Kinematika Dinamika. Pada video kali ini kita akan membahas tentang koordinat normal dan tangensial yang diambil dari referensi buku Dinamika Jilid 1 edisi 2 pengarangnya J.L. Maryam. Kalian bisa dibuka halaman 49 pada soal-soal yang ada. Oke, kita menggunakan metode question and answer ya. Sekarang kita akan membahas soal 2/90. Saya bacakan soalnya. Sebuah partikel bergerak pada lintasan lingkaran atau circular path dengan jejari 0,3 meter. Hitunglah besarnya A dari percepatan partikel itu bila A kecepatannya adalah konstan 0,6 meter per second dan B bila kepesatannya 0,6 meter per second tetapi dengan laju pertambahan sebesar 0,9 meter per second setiap detik. Oke, kita bisa langsung selesaikan soal ini. Oke, kita tulis diketahui dulu ya. Diketahui atau given. Di situ yang telah jelas rho, di sini rho yaitu jejari kelengkungan itu 0,3 meter. Terus pertanyaan yang pertama, cari atau tentukan, hitung kepesatannya, hitung percepatannya jika ya A berapa gitu ya. Jika kecepatannya adalah konstan sebesar 0,6. Jika V sama dengan 0,6 meter per second. Maka kalau dinyatakan seperti ini, jika kepesatannya 0,6 meter per second konstan 0,6, maka otomatis dia kecepatannya adalah percepatannya dalam hal ini adalah AT atau percepatan tangensial adalah 0. Ya, di sini AT atau percepatan tangensialnya sama dengan 0. Karena kan percepatan itu tergantung pada kecepatan. Jika kecepatannya konstan itu artinya berarti percepatannya tidak ada alias 0. Kemudian pertanyaan yang kedua pertanyaan yang ke B maksudnya. Pertanyaan yang B itu adalah berapakah percepatan juga jika V sama dengan 0,6 ya. Tapi dia ada pertambahan laju setiap detiknya sebesar 0,9 meter per second ya. Saya ulangi pertanyaan yang B, kepesatannya 0,6 meter per second. Kepesatan itu sama juga dengan laju atau kelajuan. Kelajuannya adalah 0,6 meter per second tetapi dengan laju pertambahan sebesar 0,9 meter per second setiap detik. Maka ini dengan kata lain adalah AT-nya tidak 0 tapi sebesar 0,9 tadi. Pertambahan laju setiap detik ya sama aja, berarti ini percepatan tangensialnya itu adalah 0,9 meter karena per detik lagi berarti meter per second kuadrat. Maka kita bisa jawab langsung ya. Kita jawab answer. Maka kita gunakan
rumus yang utama dulu ya, supaya kita mendapatkan pemahaman yang menyeluruh. A sama dengan AN kuadrat ditambah AT kuadrat. Nah, rumus ini adalah rumus mirip menghitung percepatan pada koordinat Kartesian atau Kartesius ya, yang biasa kita kenal dengan koordinat XY itu. Namun di dalam pembahasan ini, di dalam soal ini kita menggunakan koordinat normal dan tangensial. Jadi dalam dinamika itu ada 3 macam koordinat. Selain koordinat Kartesian ada juga koordinat normal tangensial, ada juga nanti next setelah ini ada koordinat polar ya, radial dan polar. Maka ini harus diketahui dan dipahami. Nah, ini rumusnya sama sebetulnya, hanya kita menyebutnya di sini ada percepatan normal dan percepatan tangensial. Oke. Ya, jadi ini N ini sama dengan normal, T adalah tangensial. Oke. Nah, kemudian ada lagi rumusnya untuk AN itu. AN itu adalah V kuadrat per Rho. V itu adalah kelajuan atau kepesatan dan Rho adalah jejari kelengkungan. Ya, oke. Jadi setiap kendaraan yang berjalan atau melintasi sebuah lintasan itu terdapat 2 percepatan normal dan tangensial. Nah, percepatan normal dan tangensial itu jika digabungkan akan membentuk percepatan total. Inilah percepatan total. A saja kita cukup tuliskan. Maka pertanyaan yang pertama tadi saya tulis di sini A saja ya. Pertanyaan yang pertama, berapakah A-nya kan gitu ya. Berapakah A-nya, percepatan totalnya? Ini percepatan totalnya berapa sih gitu kan? Jika diketahui tadi V-nya 0,6 karena konstan ini, maka AT-nya sama dengan 0 gitu kan. Maka kita bisa hitung AN-nya dulu. AN adalah V kuadrat dibagi dengan Rho. Kemudian kita tuliskan V-nya adalah diketahui 0,6 kuadrat. Kita bagi dengan Rho-nya adalah 0,3. Maka diperoleh sama dengan 1,2 meter per second kuadrat. Nah, karena itu A-nya juga bisa kita tentukan. A kita gunakan rumus AN kuadrat ditambah AT kuadrat sama dengan AN-nya adalah 1,2 kuadrat, kita tambahkan karena AT-nya di sini adalah 0 ya, disebabkan adalah kecepatannya konstan, maka kita tulis saja 0 kuadrat. Maka 1,2 kuadrat ditambahkan 0 kuadrat jika diakarkan ya berarti A-nya adalah ya 1,2. Jawab. Oke. Maka pertanyaan yang pertama sudah kita jawab, bahwa percepatan total dari sebuah partikel tersebut yang bergerak dengan kecepatan konstan 0,6 dengan jejari 0,3 meter menghasilkan percepatan totalnya 1,2. Oke, kemudian adapun yang pertanyaan yang kedua, kita tulis ulang. B, pertanyaan kedua, A totalnya berapa sih jika V sama dengan 0,6 namun dia bertambah dengan laju pertambahan sebesar 0,9 meter per second setiap detiknya. Berarti V ini tidak konstan, dia terus bertambah, atau dengan kata lain AT-nya ini dia tidak 0 alias 0,9
meter per second kuadratnya gitu. Ya. Jadi di soal itu diketahui kecepatannya atau kepesatannya 0,6 meter per second, tetapi dengan laju pertambahan sebesar 0,9 meter per second setiap detik. Berarti dengan kata lain percepatannya itu 0,9 meter per second kuadrat. Percepatan total maksudnya. Maka dengan cara yang sama dengan yang A tadi, ayo dengan poin yang A, maka kita hitung dulu AN-nya untuk ya dengan V kuadrat per rho. Kita masukkan, ini persis dengan yang pertama tadi, 0,6 kuadrat per 0,3 diperoleh 1,2 meter per second kuadrat. Oke, maka dan AT-nya kita tulis lagi 0,9 meter per second kuadrat. Maka A totalnya kita bisa gunakan rumus AN kuadrat plus AT kuadrat. Maka diperoleh, kita masukkan, substitusikan AN-nya adalah 1,2, kita tambahkan dengan 0,9 kuadrat, maka sama dengan 2,25 ya, maka diperoleh 2,25 diakarkan sama dengan 1,5 meter per second kuadrat. Ini A total. Nah itu gambaran soal di nomor 290 yang semoga memberikan gambaran mula-mula dari materi atau pembahasan tentang koordinat normal dan tangensial. Maka untuk soal-soal berikutnya ya tipenya atau modelnya ya seperti itu ya, tipenya atau modelnya seperti itu. Mudah-mudahan bisa untuk membahas atau mengerjakan soal-soal yang lain. Oke, itu saja untuk video kali ini. Silahkan subscribe bagi yang belum subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tahu notifikasi ya dari video-video yang saya update untuk video online atau kuliah daring. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.